Bukan hasil dari spirit itulah yang muncul aura-aura lewat, bukan. Tapi karena dari lamunan, dari halu kita untuk mencapai tujuan itu, yang tujuan itu nggak jelas. Jangankan yang halus lewat, nggak kita katain itu adalah barang goib. Daun aja kalau jatuh, karena pikiran kita sudah halu dan nggak jelas, itu kadang-kadang kita itu sudah berani memastikan bahwa yang lewat adalah baik. Ya, yang lewat adalah leluhur. Halusinasi. Kadang yang lewat adalah Nyi Blorong. Ayo Mbah Darno. Iya, Rayu. Ketemu lagi sadulur Hasanah Jawa dan sadulur dari Surya Alam. Kami sekarang sedang berada di rumah Mbah Darno gitu. Biasa paling kita itu selalu ingin menggali ilmu-ilmu atau ajaran apa saja yang berkaitan tentang Jawa itu sendiri, Mbah. Mungkin sekarang juga lagi ada tamu ya, Mbah, dari Pak dari mana? Oh, dari Purbalingga. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan gitu, Mbah. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan gitu. Termasuk tentang Jawa itu sendiri. Mungkin akan membahas yang ringan-ringan dulu gitu, Mbah. Pertama, kan saya itu pengen tahu umpama zaman dulu sebelum ada jam gitu kan, Mbah. Nah, orang Jawa sendiri itu untuk menentukan waktu itu bagaimana gitu, Mbah? Monggo. Yes, sebelumnya mengucapkan selamat petang ya. Selamat berjumpa kembali di dua channel, yaitu Hasanah Jawa dan Surya Alam. Dan selamat datang untuk tamu kita yang dari Purbalingga, Pak Yusro ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu Nggang Benanggih. Ya, pertanyaan Rizal tadi, sebelum ada ketentuan waktu yang secara nasional ya, bahwa sekarang itu jam sekian, jam sekian, dan pertanda untuk orang Jawa itu apa ya. Sebelum ada ketentuan waktu yang pada umumnya dipakai orang Nusantara, yang menjadi dan diikuti se-Nusantara, orang Jawa untuk menentukan waktu ya sampai sekarang pun juga sama sebenarnya. Di saat matahari baru terbit, karena waktu itu belum ada jam ya, orang Jawa sudah menandai bahwa itu adalah waktu esok ya. Esok itu artinya di antara matahari terbit sampai diperkirakan kalau sekarang jam 8 lah. Menjelang jam 8 ke atas sampai jam 11, orang Jawa menandai itu waktu awan. Ya, awan bukan berarti mendung, tapi awan itu adalah pertanda bahwa waktu itu sudah mulai masuk pada waktu agak panas. Setelah jam 11 sampai jam 1, orang Jawa menandai waktu itu adalah waktu beduk. Jadi beduk itu bukan berarti kayu yang bulat dilubangi lalu ditutup dengan kain, dengan kulit, bukan itu. Bahkan itu pun sebenarnya menganut dari ajaran orang Jawa, yaitu beduk. Ya, karena itu yang saat itu dipukul, maka benda yang bulat dari kayu, yang lubang, yang ditutup dengan kulit itu tadi dinamai beduk juga. Karena waktu itu
beduk itu tidak akan bunyi kalau tidak pas di tengah-tengah atau matahari di tengah-tengah bumi. Jadi bukan karena adanya kayu yang lubang ditutup dengan kulit dipukul itu namanya beduk, tapi beduk adalah waktu yang ditentukan orang Jawa mulai jam 11 sampai jam 1 di beduk. Setelah itu antara jam 1 sampai jam 3 orang Jawa menandai waktu itu adalah waktu lingsir. Ya. Atau masih dalam lingsir ya. Nah, jam 3 sampai jam 4 atau sampai jam 5 dinamakan sore. Nah, setelah sore di antara jam 5 sampai jam 6 kalau hari ini dinamakan surup atau sande olo. Itulah tanda-tanda untuk menandai waktu pada waktu itu sebelum ada jam dan sebelum ada ketentuan yang nasional bagi orang Jawa. Lalu Mbah, perihal waktu tersebut gitu kan, ya di situ kita bisa bisa dikatakan bisa menyimpulkan bahwa bangsa Nusantara dulu itu ya katakanlah bisa dikatakan sudah maju gitu, sudah memahami tentang astronomi lah katakan seperti itu. Nah lalu memasuki ini Mbah, ranah spiritual. Apakah dalam waktu tersebut itu ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk memasuki spiritual itu? Kalau orang Jawa dari dulu bahkan sampai sekarang pun yang namanya spiritual dalam arti mantra, dalam arti bacaan, dalam arti hening, heneng, henung, yang dipilih itu adalah waktu peteng. Peteng artinya gelap. Nah, spirit itu sebenarnya untuk mengungkap kegelapan hati orang Jawa itu loh. Jadi kegelapan apa ya? Kegelapan tentang hidup ini. Yang dinamakan gelap itu bukan karena tidak ada sinar matahari, bukan karena tidak adanya sinar lampu, tapi kebanyakan orang itu walaupun matahari itu masih mengeluarkan sinarnya, walaupun lampu itu masih ada sinarnya, yang namanya hati itu tidak memandang waktu terang itu kalau sudah gelap. Maka untuk memecahkan dan untuk mencari atau memecahkan kegelapan dalam hati itulah dinamakan peteng. Peteng pun masih dilanjut dengan dedet lelimengan. Apa itu? Dedet itu artinya di saat kita mengurai dengan perasaan kita, mengurai dengan hati kita sudah agak menemukan, maka kita lelimengan artinya naiklah ke otak. Dengan naik ke otak kita menemukan rasa, maka dengan spirit di waktu peteng itulah kadang-kadang bisa mendapatkan pencerahan. Jadi sudah nggak memandang kegelapan malam, tidak memandang kegelapan, tidak ada pancaran matahari. Namun yang dimaksud gelap atau peteng itu adalah kepetengan hati atau kegelapan hati. Nah, makanya orang Jawa itu dengan waktu yang gelap, dengan tanpa ada sinar dan lain sebagainya, di situ malah tidak semakin gelap. Kalau mau spirit atau mau hening dan henung, maka di saat waktu gelapnya matahari, gelapnya sinar lampu, malah otak kita itu mendapatkan pencerahan. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan waktunya orang Jawa itu melakukan spirit atau waktu yang ditentukan, carilah waktu peteng. Karena di dalam petengnya dunia inilah kita itu kadang-kadang bisa menemukan kecerahan di dalam hati dan otak kita. Gitu. Lanjut lagi Mas. Yeah. Ibarat kan umpama kita itu sudah menemukan waktunya gitu kan, yang Mbah maksud tadi ketika
nyarilah waktu yang petang itu ya itu. Iya. Nah, sejatinya tujuan spiritual itu apa gitu mah? Apakah untuk menemukan atau mendapatkan pencerahan yang dimaksud itu pencerahan tentang pengetahuan kah? Pencerahan tentang ketuhanan kah? Atau tentang kebutuhan kah? Atau apa itu mah? Yang dicari itu gini, Sal. Karena belum tentu mata kita melek memandang itu bisa mengartikan dengan pandangan atau dengan kemelekan kita itu. Tapi hatilah yang banyak bisa menemukan pencerahan dalam dirinya, dalam hidupnya sendiri, tentang Tuhan, tentang masalah, tentang perjalanan hidup, tentang bertetangga, lebih-lebih tentang bernegara, tentang beragama, dan lain sebagainya. Masalahnya gini, banyak orang yang matanya melek, banyak orang yang bisa menikmati terangnya matahari dan terangnya lampu, tapi hatinya banyak yang gelap, hatinya banyak yang tertutup. Kadang-kadang melihat tentang perjalanan hidup ini, tentang ketuhanan, tentang yang lain sebagainya, itu sebatas pandangan mata atau kecohan dari mata itu. Nggak masuk rasa. Gitu. Jadi spirit tujuannya untuk mengolah rasa kita, supaya kita nggak selalu di dalam kegelapan, supaya kita itu nggak selalu peteng dedet lelimengan di dalam hati dan di dalam perjalanan hidup itu tadi. Gitu. Buktinya gini loh, Sal. Banyak orang yang menyampaikan tentang memberi penjelasan, memberi penerangan. Tapi kalau hatinya sendiri peteng dedet lelimengan, nanti arahnya juga tidak menuntun orang itu ke jalan yang benar. Malah kadang-kadang menuntun orang itu malah diajak di jalan yang kesasar atau sesat atau terjerumus. Malah seperti itu. Karena niatnya mau mencerahkan hati seseorang atau menuntun ke dalam hal yang benar. Tapi setelah mata ini memandang di sisi lain itu ada manfaat, mumpung masih ada kesempatan, maka orang kadang dimanfaatkan. Nah, itulah buktinya mata itu memandang tapi hatinya gelap, peteng, dedet, lelimengan. Itu artinya. Makanya spirit itu adalah metode cara kita bagaimana untuk mencerahkan hati dan pikiran kita supaya selalu di dalam, kalau bahasa Jawa, ono padang dudu padange rahina, ono peteng dudu petenge wengi, ingkang hanger gemeng amung candraning nur cahya dan cahyaning nur sejati dari Tuhan atau dari Gusti. Itu. Makanya kita tuh kadang-kadang niat kita itu sudah benar ya untuk menuju ke hal yang mendapatkan nur cahya dan cahya kang sejati. Tapi karena dikecohkan oleh mata, pandangan mata kita itu, akhirnya belum sampai sana sudah bengkok ke kanan dan ke kiri, malah arahnya sudah nggak jelas lagi. Ini. Jadi kita tuh sering dikelabui dengan mata kepala ini malah. Padahal yang dituju itu mata batin, mata hati. Tapi karena perjalanan itu bukan butuh melewati hal-hal yang kadang-kadang mengecohkan perasaan kita, maka belum sampai tempat sudah pecah tujuan itu, goyah, nggak karu-karuan. Gitu. Nah, terus yang bisa mempengaruhi itu, katakanlah kita analogikan tujuan lah, katakanlah nur cahya itu tujuan untuk mencapai nur cahya tersebut gitu. Biasanya yang menggoyahkan itu tuh apa gitu mah? Apa berasal dari diri sendiri atau di luar diri ini? Katakanlah. Makanya orang spirit itu kebanyakan merem, Sal. Nggak boleh orang spirit itu sambil melek. Karena yang bisa menggoyahkan dan bisa mengecoh tentang nur cahyo dan cahyo sejati itu
dari pandangan mata. Gitu loh. Kalau kita merem, hening, heneng, henung, nggak ada bayangan-bayangan yang lewat. Nah, karena kita tuh melek, kadang-kadang dari hati atau dari pikiran yang halu itu loh. Yang sering saya sampaikan, bukan hasil dari spirit itulah yang muncul aura-aura lewat, bukan. Tapi karena dari lamunan, dari halu kita untuk mencapai tujuan itu yang tujuan itu nggak jelas. Jangankan yang halus lewat, nggak kita katain itu adalah barang goib. Daun aja kalau jatuh, karena pikiran kita sudah halu dan nggak jelas, itu kadang-kadang kita itu sudah berani memastikan bahwa yang lewat adalah baik. Ya, yang lewat adalah leluhur. Halusinasi. Kadang yang lewat adalah Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Padahal itu dari halusinasi otak kita dan rasa takut kita yang berlebihan. Yang nggak jelas asal mula dari ketakutan itu apa. Makanya kalau orang Jawa asli ya, di dalam spirit karena awalnya dari hening, artinya kita harus benar-benar wening. Heneng artinya dengan metode atau dengan cara mendiamkan diri. Maka di situ baru mencapai yang namanya henung. Jadi tahu dari tujuan itu. Tujuan apa? Kita itu suwung, kita itu ho, kita itu hong. Kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada itu jasad ini loh. Sebenarnya yang dimaksud kita itu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuman hidup. Makanya dengan adanya hidup inilah kita itu kadang hong itu terkecoh, ho itu terkecoh, atau suwung itu terkecoh. Makanya kalau mau atau pengen mencapai nur cahyo dan cahyo kita yang sejati, maka malah kita tuh mencari jalan atau menuju jalan yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah ingsun, yaitu Tuhan, yaitu Gusti. Itu karena sudah mencapai ke situ. Makanya kita tuh kebanyakan orang yang spiritnya benar. Kalau punya ilmu untuk mengobati, yang nggak membicarakan tentang pengobatan. Kalau mempunyai ilmu bisa membelah langit, membelah bumi, tidak pernah membicarakan itu malah. Karena kita itu nggak ada. Nah adanya kalau ada yang membutuhkan. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa, artinya bisa itu karena ada yang butuh. Kalau memang kamu itu benar-benar bisa, nggak ada yang butuh pun kamu itu bisa. Gitu loh. Orang membicarakan tentang ilmu. Ada uang goib di sana saya tarik. Dengan sarana ini. Kalau bisa kenapa kok harus ada orang yang datang dulu? Nah, mbok mendingan diem, ditorak, tarik. Kalau ada orang datang, cukup tinggal kasih. Kan enak. Untuk sendiri. Nah, begitu cara logikanya. Nah, kenapa harus ada orang yang datang? Orang yang datang pun harus memakai sarana ini, sarana itu, harus datang ke sana. Ayo tak ajak ke sana, kamu akan mendapatkan ini. Kenapa begitu? Tentang kebatinan, tentang ilmu, dan yang lain sebagainya. Saya ajar seperti ini, kamu pasti bisa. Kalau memang dia itu sudah bisa, nggak usah begitu. Sudah kamu nggak usah melakukan apa-apa. Tak tepuk, kamu pasti bisa. Lah kan enak. Jadi artinya yang mengajar, yang diajar, artinya sama-sama masih mencari. Gitu loh. Jadi begitu rumitnya lah cara berspirit yang benar atau mencapai nur sejati dan sejatinya nur itu. Karena tanpa kita sendiri, kesadaran kita yang tinggi, nggak mungkin mencapai itu. Ya seringkali saya sampaikan, berhati-hatilah dalam mencari guru. Karena ada orang yang benar-benar guru, ada orang yang kepengen jadi guru, dan juga ada orang yang pura-pura menjadi guru. Maka metode spirit itulah membimbing kita dari kegelapan hati
dari peteng, dedet, lelimbengan. Dan itu pun butuh pencerahan yang berulang-ulang supaya kita itu mencapai ke sana dan menemukan kesejatian diri dan diri sejati kita, dan kita bisa di dalam spirit itulah menemukan guru sejati kita yang sebenarnya.